Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau share destinasi liburan yang recommended buat kalian cobain di akhir tahun ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like videonya supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi dan tunjukin ke teman, pasangan, atau keluarga sebagai referensi liburan akhir tahunnya ya. Destinasi yang pertama ini ada Upper Cliff. Upper Cliff ini tempat makan destinasi yang bisa kalian cobain, relatif masih baru di Sentul. Selain ada tempat makan dan kafenya gitu, di sini itu kalian bisa nginep. Kalian bisa cek langsung untuk tarifnya dan lainnya itu langsung di Instagramnya The Upper Cliff. The Upper Cliff ini itu cocok banget buat didatengin sama kalian keluarga besar gitu buat rame-ramean. Cuman kayaknya sih tips kalau buat datang ke sini lebih baik kalian reservasi dulu ke orangnya supaya bisa tahu pas kalian datang itu udah rame full atau gimana gitu. Karena terakhir waktu kita datang itu pas udah deket-deket kita mau pulang tuh parkiran kayak deretan mobil yang di depan itu udah banyak banget dan mobil-mobil itu banyak yang nggak bisa masuk. Nah, ini adalah salah satu spot yang paling diincar kalau misalnya datang ke Upper Cliff. Ini kayak ada segitiganya gitu. Dia kayak mungkin kelihatannya kayak floating gitu jembatan ini, dan itu kalian bisa melihat ke arah gunung-gunung yang ada di depannya. Area tempat makannya ini semua di indoor, tapi di area indoornya itu semua jendelanya kebuka, jadi langsung kelihatan keluar. Untuk suasana dinginnya pun sebenarnya nggak terlalu dingin banget, jadi kayak biasa aja gitu. Terus ini untuk makanannya, pilihan makanannya ada banyak banget dari yang Indonesia, Western, dan lain-lain yang bisa kalian cobain di sini. Next, ini ada Taman Budaya Sentul. Ini kayaknya tempat kedatangan wajib banget kalau misalnya ke Sentul, karena ini tempat hits area makan-makannya anak-anak Sentul. Di sini banyak banget area kafe, tempat makan yang bisa kalian datengin dan kalian cobain. Tempat ini selain cocok banget didatengin sama keluarga karena memang mereka punya area yang luas banget, di sini bisa jadi pilihan juga kalau kalian mau ngedate liburan bareng pasangan. Ini salah satu cafe yang bisa kalian cobain juga, ada di Taman Budaya Sentul. Lokasinya itu deket sama tempat ngopi yang ramai banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian gak suka keramaian, bisa nih kalian coba seberangnya. Ini ada Panam Resto. Mereka juga areanya full outdoor. Di atasnya semua ada pohon-pohon rimbun. Walaupun cuacanya panas, tetap terfilter dengan si pohon-pohonnya ini. Lanjut, pilihan tempat makan sesundaan yang bisa kalian datengin di Bogor, ini ada Klui Sunda Bogor. Ini tempat makan yang bisa didatengin bareng sama keluarga rame-ramean, bisa reuni keluarga, reuni sekolah, karena bisa menampung jumlah orang yang banyak banget. Yang spesial lagi dari si Klui Sunda Bogor ini, tempat ini itu pernah didatengin sama presiden, dan ini tuh jadi tempat makan favoritnya presiden. Sampai salah satu menu yang ada di restoran ini tuh ada menu paket presiden gitu deh. Walaupun desain bangunannya itu bagus banget dan kelihatannya mewah banget, nggak usah takut karena makanan-makanan yang ada di sini tuh semua harganya harga terjangkau. Dan porsinya pun lumayan banyak buat kalian sharing kalau misalnya bagi sama keluarga-keluarga. Untuk pilihan makanannya pun banyak banget, beragam banget. Jadi bisa memenuhi segala kebutuhan makanan keluarga dan teman-teman kita, dari yang anak-anak kecil sampai yang orang tua kita. Dan ini salah satu penampakan makanan yang bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian makan di Klui Sunda Bogor ini. Porsinya banyak banget kan? Salah satu menu juara yang harus kalian cobain itu nasi jambalnya. Area tempat makannya itu semua semi outdoor. Ada juga beberapa yang outdoor, tapi itu cuma sebagian kecil aja.
Salah satu hiburan yang bisa kalian dapetin juga, yang ya sambil menunggu makanan, sambil mengentertain anak-anak kecil, ini di sini tuh ada kandang burungnya gitu, dan ini ada satu burung yang gede banget. Mau makan sesundaan tapi nggak mau jauh-jauh sampai ke Bogor. Nah, di Tangerang tuh ada namanya Tatar Sunda. Ini tempat juga masih baru banget. Lokasinya tadi ada di apa ya, di area Jalan Kelapa 2 itu. Eh, apa ya, dia view-nya itu kayak ke sawah-sawah gitu, entah sawah-sawah atau rawa-rawa gitu. Nah, terus di bagian pinggirnya ada pondokan-pondokan yang kalian bisa pilih buat makan di situ. Tips buat datang ke Tatar Sunda ini, eh, apalagi kalau misalnya kalian berencana untuk datang pas lagi jam makan siang, jam rame, lebih baik kalian reservasi dulu supaya kalian udah dapet tuh area saungnya, area tempat makannya. Dan ini pemandangan yang bisa kalian dapetin kalau saya duduk di area saungnya. Untuk pilihan makanannya di Tatar Sunda ini banyak banget, harganya kurang lebih menengah lah ya. Selanjutnya kita mau kasih rekomendasi tempat yang bisa kalian datengin. Nggak usah pakai kendaraan pribadi, nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil sendiri. Ini kalian bisa akses pakai transportasi umum. Karena si rumah goa ini lokasinya itu ada di samping stasiun Jurangmangu. Destinasi kali ini itu cocok buat kalian keluarga kecil, pergi ke sini buat makan bersama pasangan terus sama satu anak kecil. Yang unik dari rumah goa ini adalah semua material yang digunakan untuk membangun bangunan yang ada di sini itu semua dari material bahan bekas. Ditambah lagi yang bikin spesial itu adalah rumah goa ini tuh beneran rumah artis. Kalau misalnya kalian tahu, nama artisnya itu Dik Doang. Jadi rumahnya dia itu bener-bener letaknya tuh ada di samping KRL, dan kalian kalau misalnya makan-makan di sini atau ngopi, view-nya tuh view kereta api. Karena semua material yang ada di sini tuh digunainnya pakai bahan bekas gitu, ya kemungkinan apa yang kalian lihat di video ini sama nanti mungkin kedatangan kalian selanjutnya, mungkin udah ada tambahan-tambahan baru nih di tempat ini. Jadi selain kayak ada namanya rumah tumbuh, mungkin ini kayak kafe tumbuh gitu kali ya. Terus makanan wajib yang harus kalian cobain itu mie ayam yang tadi. Rekomendasi selanjutnya ini, kalau kalian suka ngopi-ngopi dengan suasana dingin, ini bisa kalian coba di Lima Segi di Pinus. Lokasinya itu ada di Lembang Cikole. Posisi cafe ini itu benar-benar dikelilingin sama pohon-pohon pinus, dan kalian bakal betah deh kalau berlama-lama di sini. Pilihan makanan beratnya banyak, snacknya lebih banyak lagi. Bisa kalian pilih deh macam-macam buat menemani kalian santai-santai di Lima Segi di Pinus. Untuk harganya terjangkau, dan salah satu yang bisa kalian cobain itu enak banget nih si cirengnya, bener-bener kriuk-kriuk. Dan ini suasana dan pemandangan yang bisa kalian dapetin kalau kalian pergi ke sini.
Area tempat duduk di sini ada yang semi outdoor, ada juga yang benar-benar full outdoor. Kalian nggak perlu takut kalau misalnya di sini kepanasan karena full kebuka, karena di sini udah dingin. Kalau udah ke Lembang Cikole bisa sekalian nih mampir ke Orchid Forest Cikole yang lokasinya itu deket banget dari tempat yang tadi. Itu kalian ada kayak jalan masuk ke area Orchid Forest itu kayak ke area belakangnya gitu. Ini salah satu tempat destinasi yang bisa kalian datengin untuk jalan-jalan bareng keluarga besar ataupun bahkan rombongan yang lebih besar lagi, yang kayak kalau misalnya kalian datang tuh harus naik bus. Di sini itu kalian bisa nikmatin jalan-jalan di sekitar pohon-pohon pinus. Areanya walaupun kelihatannya kayak terik tapi di sini tuh dingin. Terus yang bisa kalian cobain di sini juga nanti ada kayak kayak greenhouse gitu yang isinya tuh ada anggrek-anggrek. Selain itu di area sepanjang jalan di hutan-hutan pinus ini itu kalian bisa temuin kayak tempat makan ataupun snack-snack gini. Nah, snack-snack yang tadi itu bisa kalian temuin di dekat amphitheater yang ini. Nah, biasanya di area tengah itu bakal ada live music. Ngomong-ngomong live music sama area makan-makan, ini tuh ada La Riviera Peak 2, area baru yang kalian harus cobain buat datang ke sini ngelihat pemandangan tengah laut sambil nyobain bazar-bazar makanan yang ada di sini. Tempatnya udah jelas banget, estetik, bisa dipakai buat foto-foto, bisa didatengin sama keluarga besar untuk datang makan jajanan-jajanan yang ada di bazar-bazar itu. Plus yang bawa anak-anak kecil, anak-anaknya juga bisa milih tempat bermain yang banyak banget di Bazar La Riviera ini. Selain bisa dimainin sama anak-anak kecil, kayak yang anak-anak dewasa juga udah bisa mainin tuh mainan-mainan karnivalnya. Atau nih buat pasangan-pasangan bisa cobain naik perahu kayak di Venesia gitu. Tempat rekomendasinya ini bisa kalian cobain abis selesai jalan-jalan jauh tuh di pojok Peak 2. Ini tuh di area Peak 1, nama tempatnya Cove at Batavia. Ini ruko-ruko yang full isinya makanan-makanan, udah jelas, udah pasti. Terus di sini juga ada area tempat penyewaan kayak kendaraan-kendaraan lucu gitu, atau kalian mau sepeda-sepedahan di sini. Cocok banget buat liburan bareng keluarga atau teman-teman kalian. Cuman kayaknya disaranin kalau misalnya bawa orang tua yang mungkin udah kurang kuat kalau misalnya jalan lama, tidak direkomendasikan. Ya walaupun di sekitar situ sih ada tempat duduk bisa buat istirahat dikit lah bentar. Di sini pemandangan pantai atau lebih tepatnya kayak pemandangan tengah lautnya tuh lebih jelas lagi, ditambah lagi restoran-restoran di sini tuh kreatif banget, sampai ada tempat makannya mereka itu bentuknya ada di kapal. Nggak jauh dari Cove at Batavia itu, kalau misalnya kalian udah sampai di ujung, itu kalian bisa nyebrang langsung ke Pancoran Peak. Nah di sini itu kayak mini Chinatown-nya gitu. Jadi semua bangunan-bangunan yang ada di sini, fasadnya, dekorasinya, semua tuh kayak temanya Chinatown. Selain makanan halal, di sini udah pasti kalian bisa temuin makanan non halal. Jadi kalau misalnya kalian memang suka dan favorit makanan-makanan non halal, kalian bisa cobain di sini dan temuin makanan itu di sini. Untuk area jalan di sini tuh lebih ramai ya buat orang tua kita yang mungkin udah capek berjalan terus nggak bisa kepanasan, karena di sini tuh lebih banyak shadingnya gitu, lebih kena kayak ya bayangan-bayangan dari bangunannya gitu, jadi nggak terlalu panas. Terus di sepanjang jalan ini ada tempat duduk. Nah cuman tempat duduknya itu ya tempat duduk buat kalian makan, jadi bisa tuh sambil beli jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang di pinggir, terus kalian duduk deh di situ. Destinasi hits wisata selanjutnya yang wajib kalian datengin di Jakarta karena benar-benar baru direvitalisasi dan baru dibuka itu adalah Taman Mini Indonesia Indah. Buat kalian yang belum tahu, Taman Mini Indonesia Indah ini baru selesai direvitalisasi dan dibuka untuk umum di bulan November lalu. Kalian udah bisa masuk lagi ke sini, kalian bisa bernostalgia lagi dengan
kereta gantungnya itu yang pasti paling hits dan paling umum untuk didatangi kalau misalnya kalian ke Taman Mini Indonesia Indah. Dan kalian bisa lihat updatean apa aja nih, bangunan-bangunan apa aja yang udah direvitalisasi dari atas sini. Tapi yang paling yang paling utama itu, yang paling direvitalisasi, paling dibenerin itu adalah si Taman Archipelagonya ini. Karena sekarang Taman Archipelagonya itu udah makin rapi. Tempat wisatanya cocok buat keluarga besar, termasuk anak-anak kecil juga. Cuman bedanya kalau misalnya dulu itu kan kalau ke Taman Mini bisa keliling-keliling naik mobil sampai ke anjungan-anjungannya atau ke bangunan-bangunan lainnya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang itu kalian keliling-kelilingnya jalan kaki atau naik kereta listrik atau naik mobil listrik. Dan sekian rekomendasi destinasi untuk rencana liburan akhir tahun kalian. Kalau suka sama video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video lainnya dari kita ya. Dah.